Saya Muhammad Reza Putro, NIM 77087082. Sekarang saya akan mempresentasikan project management plan saya berjudul game Lost Soul Pantangan. Jadi di sini Eva Development ini tim saya adalah sebuah tim yang bergerak pada ranah indie. Kita akan berusaha membuat game yang berkualitas dengan memadukan unsur lokal dan unsur modern, yang mana tujuannya adalah untuk memenangkan lomba Gamastik 12 yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti. Jadi di sini fitur-fitur yang akan kami buat pada game kami yaitu ada menu atau option, kemudian control, quest, save load, dan tujuan keuntungannya itu kita harus membuat game yang bisa dibanggakan dan agar masyarakat mengerti bahwa sebenarnya tuh game nggak melulu merusak generasi. Dan di sini project manajernya adalah saya, Muhammad Edi Saputro. Jadi di sini kita akan membuat game yang bergenre puzzle mystery. Jadi kita nggak akan jauh-jauh dari mencari something, mencari goals yang diselingi oleh teka-teki. Dan itu nanti player akan diminta untuk memecahkan beberapa puzzle untuk melanjutkan game. Dapat lihat di sini work breakdown strukturnya. Yang pertama kita harus inisiasi, yang isinya itu ada mengumpulkan tim, terus menentukan kita mau bikin game kayak apa, menentukan PM dan dosen pembimbing, kemudian menentukan tugas individu masing-masing. Kemudian pada tahap planning kita harus membuat sebuah game development document atau GDD, mengatur budget, dan mempersiapkan kebutuhan software dan hardware-nya. Pada proses eksekusi kita harus mengumpulkan game aset atau membuat game asetnya. Kemudian jelas kita harus membuat gamenya, mendesain gamenya, dan finishing kita rapihin. Dan jangan lupa kita harus mendokumentasikannya. Kemudian pada pengontrolannya kita harus launch, kita coba launch tapi masih dalam bentuk beta. Terus kita harus ngeliat-liat apa aja yang masih salah, apa aja yang masih banyak bugnya, dan kita harus memberikan update patch berupa game yang lebih sempurna, yang lebih tidak ada bugnya. Dan terakhir kita harus launching yang proper, game yang proper yang benar jadi dan menyelesaikan GDD-nya untuk kepentingan dokumentasi itu. Oh ya, ini target audiensnya itu anak-anak dari usia sekitar 7 tahun sampai remaja 17 tahun. Jadi sekiranya emang orang-orang yang tertarik buat main game di HP yang sedikit menantang tapi nggak terlalu susah banget. Nah, untuk schedule sendiri, jadi kita di sini ditargetkan untuk menyelesaikan project ini yang dimulai pada tanggal 26 Februari sampai 4 Mei 2020, yang mana pada proses inisiasi kita mulai dari tanggal 26 Februari sampai 10 Maret 2020. Pada planning kita mulai dari tanggal 11 Maret sampai 17 Maret 2020. Pada proses eksekusi kita harus mulai dari 18 Maret sampai 24 April 2020. Controllingnya dari 7 April sampai 27 April 2020, dan terakhir penutupan tanggal 28 April sampai 4 Mei 2020. Nah, di sini kita harus benar-benar mengawasi waktunya karena konsekuensi dari keterlambatan pengumpulan itu didiskualifikasi. Jadi kita harus sangat menaati jadwal, kita harus patuh sama jadwal dan saling mengingatkan antar tim agar kita semua sesuai jadwal. Untuk cost-nya, jadi maksimal itu tim kami perkirakan 4 juta. 4 juta itu hasil dari uang hadiah yang nanti sekiranya jika kita menang, kita akan dapat jumlah segitu. Dan berikut ada rinciannya. Dan sebenarnya di sini uang tidak terlalu penting karena tujuan dari memenangkan lomba adalah menang. Dan kita dapat sertifikat dan kita dapat prestasi gitu. Meskipun sebenarnya cost ini tidak terlalu penting, tapi juga tidak boleh sampai kebobolan, sampai bablas banget. Untuk kualitinya, sebenarnya dalam versi saya itu saya melihat dari banyak contoh game lain. Jadi saya rasa untuk quality manajemen ini saya harus berkaca pada game-game lain, game-game yang sudah terbit duluan. Jadi bagaimana mereka mengontrol, bagaimana mereka menjaga agar kualitasnya bagus, yaitu mereka mempunyai sebuah standar yang itu dipatuhin sama mereka, yaitu biasanya ada dalam GDD. Nah, makanya tadi di awal kita planning itu harus bikin GDD, jadi kita butuh standar sekiranya itu bagaimana, contoh yang baik itu seperti apa, standar yang bagus itu seperti apa,
kita tulis semua di situ, nanti kita patuhi selama kita mengerjakan project tersebut. Jadi di sini ada beberapa pihak, yaitu tim, saya sebagai project manager, kemudian ada dosen pembimbing, dan terakhir ada panitia. Jadi alurnya itu kalau misalnya tim ada membutuhkan sesuatu, saya akan ngelis mereka itu butuh apa aja atau ada masalah apa aja, terus nanti saya kasih ke dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini antara tergantung kita mau komplain atau curhat, memberikan masalah tentang apa. Misalnya di lombanya nanti si dosen ini berkomunikasi ke panitia. Kalau misalnya kita punya masalah tentang biaya atau regulasi-regulasi kampus, nanti dosen pembimbing akan mengkomunikasikan ke pihak kampus. Dan yang penting sih dalam komunikasi manajemennya itu kita harus saling support dan saling mengingatkan, terutama soal jadwal, karena itu benar-benar penting. Nah, jadi resikonya sebenarnya di sini tuh resiko yang paling besar jelas diskualifikasi. Diskualifikasi itu maksudnya kita terlambat mengumpulkan, telat dari jadwal, dan panitia tidak punya kelonggaran lebih untuk mentolerir keterlambatan tersebut. Jadi itu masalah terbesar pertama. Yang kedua itu salah sasaran. Jadi di sini tuh juri itu sangat-sangat subjektif, tapi untungnya juri ada 3, jadi subjektifikasinya ada 3, tapi saya yakin mereka masih berusaha seobjektif mungkin. Tapi yang jelas kita harus bisa menebak-nebak jurinya itu siapa, dan kita harus perkirakan kira-kira tuh mereka suka game seperti apa gitu. Dan yang terakhir, pada saat proses presentasi nanti, kita harus benar-benar awasin apakah ada bugs atau enggak. Jadi kita benar-benar harus pastiin kalau ketika kita presentasi nanti bugsnya itu udah nggak ada. Untuk pengadaan barang-barang dan alat yang dibutuhkan itu sebenarnya kita dari masing-masing. Tapi jika kita membutuhkan something yang tidak kita punya, kita harus beli pokoknya belilah. Terus struknya itu harus kita simpan. Struk itu nanti jadi bukti pembayaran, yang mana nanti pembayaran uang yang kita bayarkan untuk membeli barang tersebut bisa diganti dari uang menang, dari uang hadiah. Jadi ininya tuh barang-barangnya itu harus punya pribadi dan speknya lumayan tinggi. Nah, kita harus membeli beberapa software pendukung supaya kerjanya lancar. Tentang stakeholdernya sendiri, jadi sebenarnya stakeholder tadi ada beberapa, dosen pembimbing, tim, kemudian ada pihak kampus, saya lupa ngomong, pihak kampus, sama ada pihak panitia. Dan masing-masing dari mereka jelas butuh approach yang berbeda untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau misalnya ke dosen pembimbing mungkin masih bisa lebih santai gitu ya. Tapi kalau misalnya something yang agak krusial kayak pihak panitia ini, sebenarnya harus hati-hati juga. Dan kita meskipun kita tidak berkomunikasi secara langsung, tapi jika kita pengen cepat, sebenarnya kita bisa cuma lebih proper aja kalau kita lewat dosen pembimbing. Tapi kalau misalnya kita produksi sendiri itu juga bisa, tapi jelas membutuhkan sebuah pendekatan yang lebih hati-hati gitu. Yang namanya juga pihak panitia, jadi mereka emang mungkin agak strict karena untuk mematuhi jadwal dan SOP dan segala macamnya. Terakhir, untuk human resource-nya seperti yang sudah saya bilang tadi, timnya itu ada saya, ada Yurika Labdawara, dan ada Fania. Masing-masing punya tugas-tugas yang berbeda. Saya sebagai game designer, Yurika Labdawara sebagai programmer, dan Fania Aureli sebagai artis. Nah, jadi game designer itu adalah orang yang membuat game, yang mengerjakan langsung game tersebut. Dalam kasus saya mengerjakan game itu langsung dengan mendapatkan asupan dari programmer dan artis. Nah, maksud asupannya itu kalau dari programmer itu lebih ke logika dan banyak puzzle, banyak teka-teki. Kita bisa ngapain aja sih di software ini, kita bisa ngapain aja sih di puzzle ini. Kemudian si artis itu akan menyuplai material game asset, dan juga dia yang membuat basic storyline yang nanti akan saya sesuaikan dengan logika game yang dari programmer itu untuk dimasukkan ke dalam game. Jadi intinya saya sebagai game designer adalah menyeimbangkan antara programmer, logika programmer, dan fantasinya artis. Kemudian saya sebagai project manager juga sangat diuntungkan dengan posisi saya sebagai game designer. Jadi saya bisa sekalian mengawasi mereka, sekalian mengawasi standar kerja mereka gitu, dan jelas mengingatkan mereka tentang waktu.
Segitu aja dari saya. Kalau masih banyak salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.